Kalau kita tahan seperti ini, nah teman-teman lihat ini berubah-ubah tuh ya. Ini modelnya seperti ini tuh. Pertama di sini kita coba lihat dulu untuk versi dari keamanan atau security-nya. Di penyimpanan setelah update dia sistemnya hanya 11 GB. Kalau kita coba bandingkan di sini fitur spesial teman-teman. Fitur spesial hilang di sini. Lihat. Nah, ini dia. Sekarang apakah ada? Ya, sip teman-teman. Jadi ada ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, sebelumnya di sini kita sudah update untuk Poco X3 Pro ke MIUI 14.0.1.0. Jadi ini versi MIUI 14 paling awal. Nah, sekarang di sini kita akan coba lihat tampilan awal setelah update ke MIUI 14 seperti apa sih, gitu kan? Tapi sepertinya di sini di luar ekspektasi teman-teman ya, nggak sama seperti yang ROM Cina sana gitu loh ya. Oke, kita coba lihat aja di sini teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk wallpaper super di saya masih ada nih teman-teman ya, atau masih terpasang di sini gitu kan untuk wallpaper super. Tetapi di aplikasi tema wallpaper super sudah hilang, tidak ada teman-teman ya. Seperti itu. Ini hal menarik di sini nih ya. Nah, sepertinya untuk super wallpaper ini nanti kedepannya ada aplikasi khusus juga untuk di MIUI 14 ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan super wallpaper ini diganti dengan wallpaper yang lain atau tema yang lain, pasti akan hilang dan nggak bisa kita pakai lagi teman-teman. Karena pengaturan di temanya itu nggak ada sekarang teman-teman ya untuk super wallpaper ini ya. Nih kita coba lihat, masuk dulu ya, ini untuk tampilannya aja dulu lah kita bahas teman-teman ya. Oke, kita masuk ke dalam tema seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba ke wallpaper. Tuh, di sini sudah tidak ada super wallpaper, jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya untuk tema ataupun wallpapernya. Oke, nah selanjutnya di sini terkait tampilan awal lagi ini ya, saya nggak modif, nggak saya setting. Jadi biasanya kalau icon kemudian ada super icon itu biasanya ada kaitannya dengan peluncur ya atau pokok launcher. Nah, sedangkan di sini untuk peluncur ini masih versi sebelumnya yang di MIUI 13. Lucunya seperti itu teman-teman. Cuman ya di sini ada perbedaan di bagian pokok launcher. Oke, di sini kita bahas dulu ya terkait pokok launcher. Dan juga sayangnya di sini untuk widget ternyata ya kirain itu ya akan seperti di aplikasi Fold. Ini masih biasa aja, masih sama teman-teman ya. Yuk kita bahas dulu di sini. Kita masuk, kita cubit seperti ini dan langsung kita coba lihat nih ada widget. Ini widgetnya seperti biasa aja padahal sudah saya update ke versi terbaru di Play Store untuk aplikasi Fold-nya. Jadi widgetnya nggak ngaruh, masih seperti ini teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita coba lihat di bagian sini, di bagian pokok launcher di sini mulai ada perbedaan di bagian setting. Kalau di efek transisi dan lainnya ini masih sama. Nah, kalau kita coba masuk ke lainnya, nah di sini navigasi sistem sekarang sudah pindah di sini, teman-teman. Di pokok launcher. Ya. Karena kalau saya coba bandingkan dengan Poco X NFC, padahal ini sama, teman-teman ya untuk Poco X NFC, di sini di bagian peluncurnya atau pokok launchernya nih kita coba lihat ya, masuk ke sini kemudian ke lainnya. Nah, di sini tidak ada yang namanya navigasi sistem. Nah, di sini nggak ada. Ini padahal sama versinya teman-teman ya. Ini perbedaannya hanya di navigasi sistem. Nah, berhubung dengan Poco Launcher itu kita coba lihat di bagian recent aplikasi. Di bagian recent aplikasi ada perbedaan teman-teman. Di sini kalau kita coba seperti ini, di bagian atas di sini ada plus 3 GB RAM ya atau virtual memory teman-teman ya, seperti ini plus 3 GB gitu ya. Jadi tampilan awal dari Poco Launcher kemudian wallpaper seperti itu. Lanjut di sini kalau kita coba lihat di bagian control center ini masih versi lama, malah di sini Mi Smart Hub-nya hilang teman-teman ya. Yang ada di sini tersisa hanya Smart Device. Di sini saya default ya untuk plugin UI sistemnya ini default bawaan setelah update, gitu kan. Nah, seperti inilah tampilannya. Oke.
kemudian kalau kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan ya, sini kita coba lihat ke tentang telepon. Di sini kita sudah menggunakan MIUI versi 14 seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita coba lihat juga di sini versi Androidnya dia sudah Android 13, teman-teman ya. Oke, jadi sepaket ya. MIUI 14 dan Android 13. Untuk di Poco X3 Pro ini masih dapat nih Android 13. Sedangkan untuk di Poco X NFC nanti dia ini nggak dapat Android 13 ya. Dapat MIUI 14 tapi di Android 12 untuk di Poco X3 NFC. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita coba lihat masuk ke sini ya, ke versi MIUI. Kemudian kita coba lihat di sini apa yang baru. Kalau di sini sih patch keamanan Androidnya diperbarui di Desember 2022 ya. Nah, kalau kita coba lihat di sini, ini di 1 Januari, update keamanan Androidnya di 1 Januari, teman-teman ya. Nah, ini ya, 1 Januari. Gitu ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita coba lihat di penyimpanan nih. Di penyimpanan setelah update, dia sistemnya hanya 11 GB. Kalau kita coba bandingkan di sini dengan yang ada di Poco X3 NFC, berapa sih kalau misalkan file system di Android 12 ataupun di MIUI 13. Nah, kita coba lihat di sini, teman-teman ya. Oke, kita coba ke penyimpanan dan kita coba lihat di sini, kita bandingkan. Nah, kalau di Poco X3 NFC MIUI 13 dan Android 12 dia di 15 GB, sedangkan di sini di MIUI 14 dia hanya 11,4 GB untuk file sistemnya. Jadi lebih kecil ya, teman-teman ya. Jadi MIUI 14 ini memang lebih ramping untuk sistemnya ya. Nah, kemudian di sini kalau kita coba lihat untuk di aplikasi dan data ini sudah seperti ini ya, teman-teman tuh. Sudah bisa teman-teman carilah ya seperti ini. Nah, cuman di sini saya lihat, teman-teman ya, untuk di bagian berkas sistem. Nah, ini di berkas sistem. Kemudian kita coba di lainnya. Nah, ini kita kedetek nih di lainnya nih. Ini juga kedetek ya, sama tuh. Nah, juga di sini di bagian penambahan memori sekarang ini di Poco X3 Pro saya akhirnya terdeteksi ya, ada nih penambahan memori sebesar 3 GB. Dan kalau misalkan kita coba klik ya, kita coba, nah ini ada tambahan menjadi 5 GB. Jadi ya totalnya gitu kan, RAM 8 GB plus 5 GB jadi 13 GB plus virtual memory. Kalau misalkan kita coba ingin aktifin ya, ini kita harus muat ulang, harus restart ya si HP-nya. Jadi di sini saya tidak aktifin dulu. Nanti mungkin pas saat tes gaming saya akan coba gunakan yang 5 GB, teman-teman. Seperti itu ya. Di sini kita coba lihat tampilan awalnya dulu aja. Oke, ini nanti aja. Nah, itu ya teman-teman hal baru atau perubahan yang ada di MIUI 14 di Poco X3 Pro saya ya, di penyimpanan seperti ini dan sudah menggunakan Android 13, teman-teman ya. Oke, kita coba lihat animasinya. Ini dia kalau kita tahan seperti ini. Nah, teman-teman lihat ini berubah-ubah tuh ya. Ini modelnya seperti ini tuh, ada ikan ya. Ya kalau MIUI 13 dan di Android 12 nggak seperti ini, beda kan, cuman jam aja gitu. Kalau ini bisa seperti ini, teman-teman. Ya, inilah khas Android 13 gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kalau kita coba lihat masalah di pengaturan, di sini ada yang aneh, ada yang hilang juga. Fitur spesial, teman-teman. Fitur spesial hilang di sini. Lihat. Kita cari di sini fitur spesial, dia hilang. Kagak ada di sini, teman-teman. Tuh, lihat. Ya, kemana coba ya? Di sini saya cari-cari kok nggak ada, ini kemana ini? Nah, ternyata si fitur spesial ini nyatu di bagian setelan tambahan, teman-teman ya. Nah, ini nyatu di setelan tambahan. Kita cari ke bawah. Nah, fitur spesialnya jadi di sini ada jendela mengambang, ada penambah memori, ada lampu LED dan ada ruang kedua. Nah, jadi masuknya di sini. Jendela mengambang yaitu dia seat bar. Nah, bilah sisi juga ada di sini. Cuman saya nggak aktifin, suka ngeganggu, teman-teman ya. Gitu ya, seat bar ada. Kemudian di sini ada penambah memori juga tuh. Sekarang sudah bisa 5 GB penambahan memori virtualnya, keren ya.
kemudian ada lampu LED seperti ini. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada kedip-kedip, ini bukan pengaturannya ini, tapi ini adalah sensor proximity. Karena selalu ada yang nanya, "Bang, itu gimana supaya bisa kedip-kedip?" gitu kan. Ini sensor proximity, bukan LED notification, teman-teman ya. Oke, jelas. Nah, itu teman-teman, fitur spesial jadi masuk ke sini ya. Kemudian untuk di baterai dia seperti ini ya. Ini biasanya bawaan juga dengan security. Nanti kita coba lihat security-nya versi berapa defaultnya ya. Nah, ini mode performa, mode seimbang. Kalau kita coba di bagian baterai dia seperti ini, suhunya ya normal, bukan derajat Celcius teman-teman ya, seperti ini. Ya. Fiturnya masih mirip-mirip dengan MIUI 13 sebelumnya, itu untuk baterai. Nah, kemudian di sini kita coba lihat di bagian sini teman-teman ya, di bagian notifikasi dan pusat kontrol. Nah, di bagian notifikasi dan pusat kontrol ini ada sangkut pautnya dengan plugin UI system. Nah, ini plugin UI systemnya ini bawaan ya, dan ini masih belum ke plugin UI system MIUI 14 teman-teman, belum. Jadi ini masih bawaan di MIUI 13. Nah, kalau kita coba lihat di sini untuk kartu tambahan dia sudah saya aktifin, cuman gini aja. Jadi untuk ngaktifin ini smart device, kalau kita matiin dia nggak ada untuk smart device-nya teman-teman. Seperti itu ya, kalau kita aktifin dia ada smart device. Itu pusat kontrol ya. Seperti ini. Bila status juga di sini kita coba lihat ya, untuk tampilkan kecepatan koneksi juga ini masih tetap sama seperti di MIUI 13 sebelumnya. Kemudian di sini untuk layar notifikasi juga masih sama teman-teman ya. Nah, ini jadi kalau di MIUI itu masih perlu ada update tambahan secara manual biasanya kalau ingin cepat ya. Karena kalau kita coba cek di sini lewat pembawaan aplikasi sistem, dan ini nggak ada. Pas pertama kali tadi saya sudah selesai install atau update, ini di pembaruan aplikasi sistem ini nggak ada teman-teman. Seperti itu. Jadi kosong seperti ini ya. Jadi ini perlu nunggu nanti lagi untuk aplikasi-aplikasinya matang ya, baru nanti kita coba install di MIUI 14 ini. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini status keamanan sudah di 1 November 2022 dan untuk pembaruan keamanan di sini sudah terbaru di 1 Januari 2023 teman-teman. Jadi aman banget lah ya. Khususnya untuk teman-teman di sini yang pakai banyak aplikasi internet banking lah atau m-banking dan lain sebagainya, wajib diupdate untuk aplikasi keamanannya, wajib teman-teman. Seperti itu ya. Oke, dan sekarang di sini kita bahas yang paling penting dan paling sering kita bahas di channel ini adalah aplikasi security dan juga game booster atau game turbonya seperti apa di sini. Pertama di sini kita coba lihat dulu untuk versi dari keamanan atau security-nya. Ini default ya teman-teman, bawaan. Dia versinya di 7.4.0 ekor 1.2 yang sebelumnya sudah kita review ya. Jadi versi ini itu memang versi security MIUI 14 teman-teman. Nah, dia sudah tidak ada uninstall update. Jadi ini sudah paling awal ya untuk security di MIUI 14. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, pastinya di sini bahasa Indonesia ya. Sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita coba masuk ke dalam aplikasinya seperti ini, game booster, peringatan gempa, jelas ini stabil ya. Dan kalau kita masuk ke pengaturan dia bahasa Indonesia teman-teman. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat dulu sekilas. Di sini saya nggak akan tes gaming dulu, nanti kita bahas di video terpisah ya. Karena ini sudah 15 menit untuk pembahasan si tampilan awalnya aja, ini panjang teman-teman. Nah, kita coba lihat dulu di sini masuk ke dalam game boosternya. Oke, seperti ini tampilannya masih tetap sama ya. Dan kalau kita coba lihat di sini untuk GPU setting ataupun customnya dia hilang. Nah, ini mungkin ada pertanyaan, Bang, itu bisa ada lagi nggak untuk game booster GPU settingnya? Nah, makanya di sini kita coba tes, kita akan coba tes teman-teman ya. Kita coba masuk ke aplikasi set edit nih. Kita coba di sini apakah nanti kita perlu reset kembali atau kita perlu aktifkan lagi untuk aplikasi set editnya, atau cukup di sini kita cukup kita aktifin aja set edit. Nah, kita cukup aktifin aja di global table. Ini notifikasi, lanjutkan aja. Kita masuk ke dalam global table. Oke, kita coba cek dulu bisa setting atau tidak. Oke, bisa teman-teman, jadi aman ya. Jadi kita nggak harus unlock lagi untuk aplikasi set editnya. Jadi di sini kita tinggal setting aja di sini. Kita ubah aja menjadi true ya untuk ini GPU tuner suite-nya.
Oke, kita coba lihat. Ini sekarang agak panjang banget teman-teman. Oke, kita coba lihat. Nah, ini dia GPU tuner switch-nya masih false ya. Kita coba ganti value-nya menjadi true seperti biasa. Oh, salah ngetiknya ini. Nah, ini yang benar. Oke, langsung aja kita save. Dan jangan lupa kalau sudah kita ganti, ini langsung aja kita keluarkan semua ya dari desain aplikasi. Selanjutnya di sini kita masuk lagi ke dalam game boosternya. Nah, ini dia. Sekarang apakah ada? Ya, sip teman-teman. Jadi ada ya untuk GPU setting ataupun customnya ini ada nih. Di sini total pengaturannya dia default ke bawaan semuanya ya. Nah, kita coba lihat aja sekilas di sini teman-teman ya. Ini kita custom, kita coba lihat. Oh, ini seperti ini settingannya. Kita coba lihat untuk di bagian setelan tambahannya apakah ada yang baru. Kalau di sini ini masih seperti ini ya teman-teman ya, masih default aja nih. Belum ada pembaharuan yang baru ya, masih sama dengan versi yang ada di MIUI 13 sebelumnya. Kita coba lihat di bagian setelan tambahan dan masih sama seperti ini, nggak ada fitur mode Pro ya yang seperti di Poco F3, nggak ada. Jadi ya seperti ini teman-teman ya tampilannya. Oke, sekarang di sini kita coba lihat aja sekilas untuk tampilan dari bila sisi game boosternya seperti apa. Kita coba aja masuk ya teman-teman. Di sini saya nggak tes dulu game. Nah, di sini ada tuh tingkatan perbedaan Anda dengan game turbo versi baru katanya. Oke. Ini ya kalau kita coba lihat sih game boosternya atau security-nya kan sudah kita review juga ya sebelumnya, dan ini masih sama pastinya. Tapi nggak tahu nih kalau misalkan di MIUI 14 apakah lebih stabil atau tidak. Nah, itu nanti kita coba tes lagi di tes gaming dan juga tes performance nanti di video khusus teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini kita coba lihat nih untuk bila sisinya. Nah, bila sisinya seperti ini teman-teman. Khususnya di sini untuk di bagian sini nih. Nah, ini nih untuk jendela mengambang di sini pastinya bisa ya. Nah, ini jendela mengambang bisa tuh teman-teman. Kita buka seperti ini ya. Oke, kemudian kalau kita coba lihat lagi sini untuk fitur-fiturnya, filter warna juga ada di sini. Aman. Dan di sini ada yang namanya komentar tuh. Komentar di apa nih? Di halaman atau apalah. Pokoknya yang fitur yang seperti ini nih ada nih di sini ya. Di MIUI 14 ini. Kalau kita coba percepat tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini masih mirip dengan versi sebelumnya ya. Masih versi sebelumnya nih untuk di MIUI 14 kali ini. Oke, itu untuk game booster dan tadi tampilan awal lainnya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang kurang, bisa komen di kolom komentar, nanti di pembahasan selanjutnya kita bahas. Oh ya, satu lagi di sini untuk kamera teman-teman. Aduh, untuk kamera sayang sekali di sini kita tidak bisa lagi menggunakan yang versi kamera Leica. Tetapi di sini kita bisa gunakan nanti versi Leica-nya itu dari Gcam. Nanti kita bahas teman-teman dah. Itu nantilah kita bahas. Kita bahas dulu nih MIUI 14-nya nih sampai review performance dan juga review gamingnya nanti seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita coba lihat sekilas di sini untuk di bagian kamera teman-teman ya, ini sudah tidak menggunakan ataupun sudah tidak menggunakan versi Leica lagi. Ini filter warnanya nggak ada Leica sekarang tuh ya. Ataupun kalau kita coba masuk ke sini ke bagian setting, di sini untuk di bagian watermarknya dia seperti ini, jadi default ya. Tetapi di sini kalau kita coba lihat sekilas untuk di bagian video ya, ini kita coba lihat di bagian resolusi 1080p 60 fps. Kalau kita coba gerakin gini, ini agak delay tuh, agak delay, berarti ini image stabilizernya aktif. Oke, aktif ya. Ini di resolusi 1080p 60 fps. Nah, kemudian kalau kita coba lihat nih teman-teman di kamera depan. Nah, kamera depan juga di sini agak delay tuh. Agak delay ya. Nah, ini agak delay. Berarti di sini itu aktif ya untuk image stabilizernya. Udah disimpulkan di situ teman-teman. Nanti untuk tesnya kita coba di video terpisah aja lah ya. Ini udah 20 menit videonya teman-teman. Ini pembahasan awal pas update ke MIUI 14. Oke, itu untuk kamera. Dan untuk aplikasi-aplikasi lain ini kebanyakan masih sama, masih di versi MIUI 13 sebelumnya ya. Bang, kalau plugin layanan sistem bagaimana? Plugin layanan sistem di sini sudah di versi paling baru dan ini default bawaan MIUI 14 teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran nih, saya coba perlihatkan untuk plugin ya layanan sistem kelola aplikasi. Kita coba lihat di sini. Plugin UI sistemnya dia versi 13.1.1 ya. Ini masih versi 13, belum versi 14. Nanti kita coba cek, kita coba update dengan menggunakan versi 14. Apakah ada yang baru?
Oke. Nah, kemudian di sini untuk plugin layanan sistem dia di versi 9.11.24 ya. Ekor 1.1 dan ini default bawaan dari MIUI 14-nya. Belum ada update lagi teman-teman. Seperti itu ya. Oke, mungkin udah jelas di sini ya, udah lengkap banget ini, terlengkap ya untuk review tampilan awal di MIUI 14 Poco X3 Pro. Jadi selama ini saya tak terduga ya, di luar ekspektasi saya gitu kan. Kirain ini kerennya sama seperti ya MIUI 14 yang ada di room Cina sana. Tapi ternyata ya nyatanya seperti inilah. Sudah bisa saya tebak sih ya. Pas dulu juga update ke MIUI 13 ya seperti ini. Jadi aplikasi-aplikasi yang lain tuh nyusul gitu kan update-nya. Jadi terpisah teman-teman. Seperti itu ya. Oke, ini udah 22 menit dan ya mudah-mudahan di sini teman-teman bisa disimak semuanya ya dari awal sampai akhir biar jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa komen aja di kolom komentar. Oke, itu aja teman-teman ya di video kali ini terkait update review tampilan awal MIUI 14 di Poco X3 Pro. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti kita coba tes performance dan juga tes gaming teman-teman. Oke.